Welcome to Unit Podcast. Welcome to Unit Podcast. Aku terlahir anak yang broken home dan anak tunggal juga. Sejak aku masih bayi, aku sudah ditinggalkan ibuku di rumah sakit pas beliau melahirkanku. Dan sampai sekarang, aku tidak tahu bagaimana keadaan ibuku dan tidak mengenali wajahnya sama sekali. Aku dari kecil udah diasuh sama nenek dan kakiku. Sedangkan ayahku sudah merantau di Jakarta. Bahkan pulang ke rumah aja bisa 1 tahun sekali. Itu kalau diizinkan sama bosnya. Pas aku udah gede, aku tetap gak bisa deket sama ayahku. Entah kenapa, aku pun gak tahu. Singkat cerita, aku pun tak tahu sampai sekarang penyebab ayahku dan ibuku pisah. Sering terlintas di pikiranku. Emang separah itu ya? Sampai-sampai aku mengetahui alasannya aja, tidak ada sama sekali yang ngasih tahu. Bahkan keluargaku sendiri mengerahasiakannya banget. Sampai aku hidup sekarang pun masih bertanya-tanya dalam hati, tapi tak sanggup untuk mengungkapinya. Ya aku hanya bisa berserah diri. Semoga aku tahu jawabannya sendiri, walaupun itu pahit nantinya. Kenapa ya anak yang broken home selalu dipandang jelek di masyarakat ataupun di keluarga sendiri? Padahal kan bukan kita yang mau dan sudah takdir setiap orang juga. Dan pastinya ada hikmah di dalam sumber masalah yang terjadi. Bahkan aku sendiri merasakan banget bagaimana dibully, dikucilkan, diremehkan, direndahkan. Tapi aku hanya diam aja. Aku hanya manusia biasa yang tidak punya mental yang sangat kuat. Bahkan kalau bisa dibilang paling lemah. Dan gak bisa dibentak anaknya. Dan baperan banget. Gampang nangis. Gampang rapuh. Mereka gak tahu aja bagaimana perasaanku setelah dibilang gak pantas hidup lah, gak bisa sukses, bisanya menyusahkan orang lain aja. Dan jujur, aku pada saat itu, aku merasa orang yang paling hina. Dan aku kepikiran, kalau aku gak ada di dunia ini, mungkin semuanya senang kali ya. Daripada aku hidup, hanya mendengarkan kejelekanku saja, selalu salah di mata orang lain dan keluarga, harus pura-pura bahagia di depan orang lain, harus kuat, itu capek banget. Sampai waktunya aku pernah menyerah dan depresi, drop banget, hanya bisa menyendiri, nangis dan nangis kencang-kencangnya di dalam kamar. Lalu aku ceritakan semuanya di buku diariku. Sampai suatu saat, aku bisa pelan-pelan mencoba membuka lembaran baru. Dan semangat baru. Walaupun belum sepenuhnya, aku mencoba bisa menerima keadaanku yang sekarang. Terima kasih. Halo Kak Windy. Halo, kenalin, aku Windy dari Kalimantan Barat. Halo Hai. guys. Ngomong-ngomong tentang cerita kakak tadi, diceritakan kakak bilang kalau Kak Windy itu anak tunggal. Rasanya jadi anak tunggal tuh gimana sih Kak? Menurut aku, jadinya anak tunggal tuh nggak enak banget sih. Karena kalau ada apa-apa nggak bisa ada tempat untuk mengadu gitu. Kalau yang punya saudara kan masih bisa bertukar pikiran gitu kan. Walaupun sering ribut gitu. Iya sih. Tapi kalau menurut aku Kak, mau punya adik atau kakak kandung, itu juga kadang-kadang ada nggak enaknya gitu. Karena aku juga sudah merasakan. Ya benar juga sih, tapi kan udah takdirnya masing-masing juga. Kita juga nggak bisa request nih, aku harus punya saudara segini, aku Iya, harus betul. mm-mm. Iya, mantep nah Kak Windy nih. Oh ya Kak, Mantap, mantap, mantap. Mm-mm.
Kak Windy itu dari kecil tinggal sama ayahnya Kak Windy atau kakek nenek? Aku dari kecil tinggal sama nenek kakek karena ayah itu udah merantau. Oh, jarang ketemu ayah berarti ya, Kak. Jarang banget. Di daerah mana, Kak? Kakak tinggalnya? A- Aku tinggal di kota Singkawang di Kalimantan Barat. Oh, dari kecil sampai sekarang di sana atau pindah-pindah gitu, Kak? Aku waktu kecil aku di kota Singkawang, cuman pas udah lulus sekolah gitu aku merantau ke kota Pontianak, tapi masih di Kalimantan Baratnya juga. Berarti sekolah di situ juga ya, Kak ya? Dari kecil. Iya, aku sekolah di kota kelahiran. Katanya kakak itu dari kecil pengen tahu keberadaan ibu kakak ya? Lah, kok tahu? Iya, tahu lah kan baca gitu, baca email kakak. Iya, ya benar-benar. Aku tuh dari kecil emang pengen tahu banget, tapi nggak ada yang ngasih tahu. Sedih. Belum pernah ketemu sama ibu berarti ya, Kak, dari kecil? Atau udah pernah? Iya, belum pernah sama sekali. Soalnya aku pas Hmm. masih bayi, udah ditinggal sendirian di rumah sakit. Sedih kan? Sedih. Iya, sedih banget. Sabar, Kak. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu sama ibu ya. Amin. Oh ya, Kak. Aku masih ada beberapa pertanyaan nih. Aku boleh tanya lagi nggak? Boleh banget. Mau tanya apa nih? Pas kakak beranjak remaja nih, kakak pernah nggak ngeliat anak-anak yang pulang sekolah, dijemput kedua orang tuanya, terus dipeluk, cium tangan? Pernah nggak, Kak, ngeliat kayak gitu? Pernah banget sih. Kadang aku iri gitu. Apalagi kalau pas ada acara sekolah pasti kan dipanggil gitu kan orang tuanya. Terus aku selalu nggak ada yang hadir gitu. Sedih. Oh, Selalu sendiri. pas apa itu? SMP, SD, atau TK? Aku dari SD sampai SMA sih. Nggak ada, Oh, ya serba sendiri gitu. sabar ya, Kak. Sabar banget. Aku sebagai apa ya? Mungkin sebagai yang dengerin cerita Kak Windy itu cuman bisa bilang sabar, sabar gitu. Tapi aku nggak tahu gimana Kak Windy yang ngerasain sendiri gitu. Berat banget pasti ya, Kak. Banget lah. Hebat Kak Windy. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi Kak Windy adalah anak tunggal yang bisa dibilang, maaf ya Kak sebelumnya, dari keluarga yang broken home. Nah, Kak Windy, dengan mungkin berbagai masalah yang Allah kasih, gimana cara kakak untuk menguatkan diri kakak sendiri? Untuk menguatkan diri sendiri, ya yang pastinya melakukan sesuatu hal yang menurut kita nyaman aja. Contohnya kayak jalan-jalan keluar rumah, bercerita sama teman, tapi yang benar-benar kita percaya ya. Soalnya kan sekarang kan banyak nih temen makan temen gitu. Terus Wis. terus terus menuliskan perasaan saat ini di diary juga bisa. Oh Mau iya, nangis juga, mau sampai nangis juga nggak apa-apa. iya sih. Tadi aku juga dengar tuh Kak Windy ngomong kalau Kak Windy itu nulis diary juga ya. Iya, Itu berarti kakak ungkapin semua perasaan yang kakak alami selama ini di diary itu. iya aku dari kecil sampai sekarang tuh kalau misalnya ada masalah gitu, aku ke kamar nih. Terus aku ya nulis gitu sambil nangis gitu. Aduh, sedih banget. Aduh, udah udah berapa lembar Kak diarinya? Banyak banget Aduh, gak? kayaknya udah 5 buku, 10 buku lah ada. Wih, gak mau ada rencana buat diterbitin gitu Kak? Jadiin buku, lumayan. OTW deh kayaknya, doain aja. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Terus apa nih yang membuat kakak mau bertahan dengan segala masalah yang Allah beri dan yang kakak hadapi? Kita harus banyak-banyak bersyukur sih pastinya. Karena di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Bahkan dilahirkan saja tuh udah hal yang luar biasa. Memang kita nggak pernah tahu diberi kesempatan untuk memilih terlahir dari keluarga yang sesuai kita inginkan. Tapi setidaknya kita punya kesempatan untuk mengubah hidup kita yang menyakitkan itu menjadi lebih baik. Wis, mantap kali loh Kak Windy ini. Aduh, mantap kali lah. Mantap kali. Oke, oke.
Pertanyaan lagi nih Kak, sebelum ke pertanyaan terakhir. Apa tuh? Apakah ada seseorang yang pernah tahu masalah yang ada pada hidup kakak, tapi orang itu kayak selalu nemenin kakak gitu saat kakak lagi down? Ya, kalau untuk tahu kehidupanku bagaimana sih ada pasti sahabatku. Cuman kayak kalau nemenin lagi down tuh kayaknya ya paling kayak nge-support biasa aja gitu. Tapi kalau yang untuk bener-bener nemenin sih nggak ada. Tenang Kak, ada Allah. Iya, Is. pasti. Ada nggak yang ingin kakak sampaikan? Kayak pesan-pesan atau harapan kakak untuk unit yang lagi dengerin juga. Terus sebagaimana unit kan, apa yang ingin kakak sampaikan untuk Unity? Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Jadi pesanku buat semuanya, terutama yang broken home juga nih, sama kayak aku gitu, ya kan? Keluarga tak utuh, tak menjadikan hidup kalian tak utuh juga. Mereka tetap orang tua kita selamanya. Kita berhak bahagia, kita harus kuat demi orang-orang yang sayang kita. Jangan terus larut dalam kesedihan juga, nggak baik bagi psikologis kita. Terus semangat, berjuang, kita masih punya mimpi yang layak diperjuangkan. So, perceraian orang tua bukanlah akhir dari segalanya. Justru acuan awal untuk hidup lebih baik ke depannya. Stay positif, stay humble, dan satu lagi, jangan pernah berhenti memberikan semangat kepada orang lain. Tetap tersenyum. Terus ada nggak pesan-pesan kakak untuk Unity nih? Siapa tahu kan Unity lagi mendengarkan episode kali ini. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah ya kan. Oke, pesan buat Unity. Tetap menjadi motivasi banyak orang. Tetap humble juga. Eh, jangan mudah putus asa juga. Terus jangan mudah nih kepancing omongan-omongan netizen-netizen yang di luar sana gitu kan. Tunjukin gitu bahwa Unity itu bisa gitu. Itu Iya, aja sih. mantap. Karena saat kita menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang, itu kan nggak semuanya orang suka sama kita gitu kan ya Kak. Mungkin ada aja yang nggak suka, entah mereka tuh ngelihat kita dari sisi mananya gitu. Jadi kita harus tetap semangat, jadikan apa ya komentar-komentar orang-orang yang mungkin nggak enak gitu didengar di telinga itu sebagai semangat gitu untuk kita bisa maju lagi, untuk kita bisa lebih bangkit lagi, kita bisa menciptakan karya-karya yang amazing, yang wow gitu. Betul nggak? Bener banget, setuju. Oke. Sama satu lagi nih, yang aku pengen bilangin ke teman-teman, bahwa jadi seseorang yang broken home itu bukan berarti untuk membuat hidup kita itu sampai di situ aja gitu kan, Kak. Nggak gitu kan? Iya, bener banget. Jadi kita juga tetap bisa bangkit, kita tetap bisa berkarya, sembari kita doakan mudah-mudahan suatu saat kita bisa punya kesempatan untuk berkumpul lah sama ayah dan mama kita walaupun hanya eh, untuk beberapa saat aja. Semangat Semangat, buat Kak semangat. Windy, buat teman-teman semua yang mungkin lagi broken home atau lagi ada masalah sekarang. Semangat, semangat, semangat. Oke? Oke, jangan lupa bersyukur juga. Ya, itu sangat penting sekali. Terima kasih banyak Kak Windy udah mau ngobrol bareng aku dan udah mau hadir di unit bercerita kali ini. Ya, makasih juga ya. Cerita aku udah direspon dengan baik nih. Nggak nyangka juga sih sebenarnya gitu kan. Oh iya, bentar-bentar Kak. Sebelum episode kali ini berakhir, aku mau tanya nih, gimana sih perasaan Kakak ceritanya kepilih terus diundang untuk ngobrol atau sharing-sharing sama tim unit podcast di unit podcast ini? Wah, perasaan tuh kayak awal ngeliat di Instagram tuh kan kayak ada postingan itu kan untuk kirim cerita gitu kan. Ya, Nah, nah aku tuh kayak tertarik aja gitu. Ya siapa tahu pas aku men-sharing cerita-ceritaku tuh didengar banyak orang, memotivasi juga. Ya makanya aku mencoba untuk itu nulis gitu. Ternyata direspon. Seneng banget sih. Alhamdulillah. Kita juga senang kok bisa ngobrol bareng Kak Windy. Mantap banget, nah, mantap kali Kak Windy.
Masya Allah, mantap juga untuk kalian. Masya Allah. Oke, sebelum kita tutup lagi nih Kak, aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman gimana caranya untuk ikut unit bercerita biar bisa berkesempatan untuk ngobrol juga di unit podcast kayak Kak Windy nih. Oke, caranya bagi kalian yang mau ikut unit bercerita, kalian tinggal kirimkan cerita kalian, cerita apapun itu bisa berupa cerita perfandoman, cerita pengalaman pribadi kayak Kak Windy, dan cerita-cerita lainnya ke email kami unitpodcast@gmail.com. Jangan lupa cantumkan nama Instagram kalian. Bagi kalian yang ceritanya terpilih akan kami hubungi untuk sharing-sharing bareng di unit podcast. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Windy. Makasih banyak. Iya, dadah juga. Untuk dengerin podcast kita bisa melalui Spotify dan YouTube Unit Podcast. Dan jangan lupa follow Instagram dan Twitter kita @unit_podcast untuk ikutin update terbaru ya. Thank you.